Jika politik itu panggung, Prabowo Subianto adalah figur di rimba penuh intrik tersebut yang mampu mengubah bahan bakar lama berupa citra keras, militeristik, dan riskan direndahkan menjadi mesin legitimasi yang membuat para penentangnya terdiam dan berpikir dua kali untuk kurang ajar. Setahun berjalan, sejak dilantik pada Oktober tahun lalu, pemerintahan Prabowo boleh dibilang tak menemukan kendala politis berarti. Strategi komunikasi yang ia terapkan, entah sadar atau tidak, justru menetralkan kritik yang datang. Prabowo mengemas ulang citra kekakuannya menjadi lebih lunak, sehingga menjadikan dirinya sulit dipatok oleh lawan. Contoh paling nyata adalah pernyataan Prabowo di penutupan Musyawarah Nasional PKS 29 September lalu yang menyebut dirinya tidak dendam kepada mantan rivalnya, Anies Baswedan. Pernyataan itu sendiri dipadu dengan humor tentang nilai 11 yang pernah dilontarkan Anies dalam debat calon presiden. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang saudara, karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan, saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu, lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Retorika Prabowo itu kemudian viral dan dimaknai luas dari negarawan hingga strategi merangkul yang menjadikan momen kecil itu sebagai simbol kedewasaan berpolitik Prabowo. Politik legowo juga ditunjukkan Prabowo saat mengangkat salah satu purnawirawan TNI yang merekomendasikan dirinya dipecat dalam kasus dugaan penculikan aktivis pada 1998, Jamari Caniago, sebagai Menko Polka. Bahkan jauh-jauh hari, Presiden keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pernah melontarkan watak asli Prabowo. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Boleh jadi Gus Dur benar, sebab keikhlasan itu pada akhirnya membuyarkan narasi menakutkan tentang Prabowo yang terlihat sebagai negarawan yang luas, jauh dari kata menyeramkan. Dari penelitian akademis yang menelaah kampanye 2023-2024 juga menunjukkan gaya komunikasi politik Prabowo efektif memutarbalikkan citra negatif. Singkatnya, orang yang dulu identik dengan seragam dan pidato bernada tegas kini juga muncul dalam potongan video canda ringan yang bisa di-forward ke grup percakapan. Sebuah resep ampuh untuk mengubah persepsi massal. Dulu kan beliau terkesan sangat tegas, firm, dan kemudian direct kayak gitu. Guyonnya kurang banyak. Nah, sekarang kan mungkin bisa lebih membuat sosok beliau berbeda di mata banyak pihak kan. Setahun menjalani roda pemerintahan, gaya politik dan komunikasi Prabowo yang legowo adalah langkah efektif. Narasinya disalurkan sesuai data dan fakta untuk menjangkau khalayak yang beragam. Tapi komunikasi politik hanyalah lapisan luar. Untuk benar-benar membungkam kritik pedas, publik tentu membutuhkan bukti, kebijakan konkret, dan transparan dari pemerintahan Prabowo. Kini masih tersisa 4 tahun ke depan. Masih banyak waktu bagi Prabowo mewujudkan mimpinya, membawa rakyat negeri ini sejahtera, tanpa perlu larut bergulat di panggung politik yang memang penuh intrik. Men of our time.